Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai lagi kita lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya masih di reading comprehension untuk bahasa Inggris 2 ya. Yang kali ini adalah kita ke skill 4. Setelah kemarin kita membahas skill 3, maka kita akan pindah ke skill 4. Yang di sini adalah menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan unstated detail ya. Sebelum saya mulai, saya rasa ini masih dalam rangka pandemi dan saya menghimbau untuk kita semua, termasuk saya di dalamnya juga, supaya menjalankan protokol kesehatan karena itu adalah anjuran dari pemerintah demi memutus mata rantai dari COVID-19 ini ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan segera bahas di page yang kedua ya. Oke. Saya bacakan dulu ya mengenai unstated detail teorinya di sini. Unstated detail itu adalah hal-hal yang tidak disebutkan dalam teks ataupun hal-hal yang tidak benar menurut teks. Jadi hal-hal yang tidak disebutkan atau tidak benar itu kuncinya ya. Kemudian arti sebenarnya dari pertanyaan jenis ini kalau pertanyaan yang berjenis unstated detail begini adalah melihat opsi-opsi yang lain atau opsi-opsi yang tidak disebutkan ya, mencari opsi-opsi yang memang tidak disebutkan atau salah. Itu biasanya kalau Anda di sebuah pertanyaan reading, maka yang paling diingat mungkin adalah mengenai true false ya. Which one is true atau which one is false, begitu kita kan harus ngecek ya, mana yang salah atau mana yang benar lah. Mana yang salah itu adalah esensinya biasanya sama dengan hal-hal yang tidak disebutkan dalam teks tersebut atau unstated detail itu ya. Ini yang biasanya paling umum. Nah, nanti mengenai indikasi-indikasi dari pertanyaan yang merujuk ke arah unstated detail kita akan bahas pada bagan tersendiri yang akan kita bahas di page yang ketiga ya. Ini adalah penjelasan mengenai definisinya saja. Sesuai yang sudah disebutkan tadi bahwa yang di penjelasan di page terakhir atau page 3 ini adalah mengenai bagan mengenai unstated detail, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang merujuk atau mengindikasi ke arah situ ya. Ini ada identifikasi pertanyaan-pertanyaan di sini. Ini ada beberapa jenis pertanyaan yang akan mengidentifikasikan ke arah unstated detail. Yang pertama adalah which of the following is not stated. Kemudian which of the following is not mentioned. Kemudian setelah itu which of the following is not discussed. Nah, yang terakhir adalah all of the following are true except. Nah, ini yang tadi ya mengenai benar salah tadi ya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang biasanya merujuk ke arah unstated detail. Oke, kemudian di sini kita lihat juga di mana mencari jawabannya, bagaimana cara kita menyikapi jika ada pertanyaan seperti itu. Di sini dijelaskan bahwa jawaban dari pertanyaan jenis ini dapat ditemukan dalam urutan atau baris tertentu dalam teks. Iya, memang. Jadi urutan atau baris tertentu dalam teks. Ya, tergantung kita lihat nanti pertanyaannya yang apa, key point-nya apa. Jadi misal all of the following are true except. Following are true except, misalnya following are true itu mengenai apa? Misalnya about chair. Nah, nanti Anda lihat di situ yang menerangkan chair itu adalah pada baris keberapa Anda harus lihat ya. Kemudian di situ mana yang tidak disebutkan atau mana yang berlawanan seperti itu. Nah, ini cara menjawabnya. Yang pertama adalah pilih kata kunci. Seperti yang tadi sudah dijelaskan ya. Kata kuncinya misal kalau di sini all of the following are true except, ini followingnya apa? Misalnya mengenai chair, all of the following about chair are true except, misal ya, ini contoh saja, maka kata kuncinya adalah chair. Kemudian yang kedua adalah bacalah secara cermat pada paragraf yang sesuai dengan soal untuk menemukan kata kunci. Jadi kita lihat kata kunci itu di paragraf keberapa. Kita lihat misalnya penjelasan mengenai chair itu ada di paragraf kedua, Anda fokus di paragraf kedua. Kemudian cermati bagian teks yang terdapat kata kunci. Nah, di paragraf itu Anda baca bagian mana yang ada penjelasan detail mengenai chair. Kemudian setelah Anda membaca mengenai keterangan-keterangan di paragraf tersebut, ya Anda harus
mencocokkan dengan opsi jawaban, opsi-opsi jawaban ya. Kemudian yang tentu saja mengeliminasi opsi-opsi yang tidak benar. Dalam hal ini ya yang tidak benar sesuai dengan yang diinginkan soal ya. Berarti kalau misalnya all of true kita nyari yang false contoh ya. Jadi kita ngecek apakah opsi A disebutkan apa enggak, opsi B disebutkan apa enggak, opsi C disebutkan apa enggak, opsi D disebutkan apa enggak. Nah, dari yang itu kita eliminasi mana yang tidak disebutkan, itu yang dimaksud oleh soal mengenai true tadi. Ini contoh ya. Kemudian yang kelima adalah tentu saja memilih opsi ya. Setelah semua dilakukan, sequence-nya dapat nomor sequence pertama 2 3 sesuai urutannya seperti itu dituruti, dilaksanakan ya. Maka setelah proses keempat eliminasi tadi, setelah kita membaca pertama kita kan melihat kata kunci, kemudian mencari kata kunci dalam paragraf, kemudian setelah ketemu kita cermati. Setelah itu kan kita mencocokkan dengan yang keempat ya, mencocokkan dengan opsi-opsi soal yaitu mengenai proses eliminasi tadi. Nah, yang kelima adalah menjawab. Ya. Kira-kira seperti itu untuk pertanyaan mengenai unstated detail ya. Unstated detail. Nah, untuk exercise-nya nanti juga bisa dilihat dikerjakan juga untuk exercise yang berhubungan dengan unstated detail ya. Seperti biasa nanti juga harus dikerjakan dan di-submit. Oke, yang dalam Microsoft Word ya. Saya rasa that's all that I can explain about unstated detail. Thanks for your attention. See you next meeting and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.